Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Friska Alia dengan NIM 2008031020037 akan menjelaskan tentang kasus digital banking. Perkembangan perbankan digital sesungguhnya tidak dapat minimalisir kejahatan di bidang perbankan. Bisa gak kalian membayangkan lagi asik-asiknya makan sate, tiba-tiba saldo rekening kalian habis terkuras? Nah, hal ini mungkin dialami korban dari kasus yang terjadi tahun 2018 yang lalu. Diketahui kasus bermula ketika Suparman, sebut saja S, mengirim email kepada Nursam yang selanjutnya kita sebut juga sebagai N. Email itu berisi permintaan S kepada N untuk membuat website yang serupa. Website internet ini, S juga meminta N untuk membuat formulir pengisian Google Form untuk nasabah yang ingin mengajukan peminjaman online kepada kreditrupiah.com milik S dan N. Setelah selesai dibuat, mereka mengirim dan menyebarkan tawaran pinjaman online melalui SMS charter kepada beberapa orang calon korban dengan nomor acak. Apabila ada yang tertarik dan menghubungi nomor yang disebarkan, korban dituntun oleh S menuju halaman. Pertama, isi formulir, dan kedua, ajukan kredit ke kreditrupiah.com. Salah satu persyaratannya adalah harus punya internet banking. Kemudian giliran N untuk menuntun korban menuju website palsu yang telah dibuatnya. Melakukan login akun internet banking dan mengetahui username dan password korban. Selanjutnya N segera mengganti username dan password korban dan mewajibkan mengisi rekening. Saldo rekening minimal 10% dari jumlah yang dipinjam. Setelah korban melakukannya, N login ke website BRI yang asli lalu mentransfer dana tersebut ke rekening lain untuk dicairkan. Atas perbuatan tidak bertanggung jawab dari S dan N, jumlah keseluruhan kerugian nasabah kurang lebih mencapai 1.111.038.894 rupiah. Pihak Bank Rakyat Indonesia juga mengalami kerugian secara imaterial di mana dapat menurunkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Rakyat Indonesia. Akhirnya, Sabtu tanggal 3 November 2018, sekitar pukul 01.00 WITA, bertepat di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, anggota kepolisian dari sudut cybercrime Polda Sulawesi Selatan telah melakukan penangkapan terhadap S dan N. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK 03/2018 memberikan pengertian layanan perbankan digital adalah sebagai berikut. Layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan. Salah satu layanan perbankan digital adalah internet banking. Tindakan kejahatan berdasarkan kasus posisi adalah jenis fraud, yaitu tindakan pelanggaran hukum dengan memanipulasi ataupun menipu pihak bank untuk mendapatkan keuntungan finansial. Salah satunya phishing. Phishing sendiri adalah kegiatan memancing orang untuk memberikan informasi data diri dan kata sandi atau password pada suatu website palsu atau yang dirusak sistem pengamanannya. Undang-undang perbankan belum mengatur dengan jelas dengan rinci mengenai kejahatan layanan perbankan digital. Maka dari itu, jenis tindak pidana kasus posisi adalah tindakan pidana di bidang perbankan dan diancam di luar undang-undang perbankan. Salah satu pasal yang dapat menjerat fraud jenis phishing ini adalah pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Adapun deli yang termuat adalah deli material. Deli material menekankan pada akibat yang timbul dari perbuatan. Unsur-unsur yang terdapat di dalam bunyi pasal tersebut, yang pertama ada barang siapa, yang kedua dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang tiga secara melawan hukum, yang keempat dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipuan muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, yang kelima menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Melihat kasus posisi kejahatan yang dilakukan S dan N dikenakan
Pasal 35 JUU Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Objek yang termuat adalah delik formil, menekankan pada tindakan. Adapun unsur-unsurnya adalah pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Dan yang ketiga, dengan tujuan agar informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Yang keempat, seorang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Sendiri dipidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan, serta membayar denda sejumlah 100 juta rupiah. Mencegah terulangnya kembali kasus ini di masa depan, bank harus melakukan upaya preventif, berupa penyusunan dan penerapan strategi anti-fraud secara efektif sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 garing POJK 03/2018. Adapun 4 pilar yang dapat menjadi pedoman dalam strategi anti-fraud yaitu yang pertama pencegahan, yang kedua deteksi, yang ketiga investigasi, pelaporan, dan sanksi, yang keempat pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjuti. Bagi kamu nasabah atau calon nasabah yang menemukan website phishing mengatasnamakan bank ataupun mengalami modus kejahatan ini, kalian jangan panik. Segera lapor dengan menelpon call center bank terkait dan untuk mencegah ini semua terjadi. Hati-hati, jangan asal klik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.